kira-kira keadaan saudara-saudara saat ini. Ada yang memang tertawa karena kegembiraan, ada yang sedang bergumul karena masalah kehidupan yang masing-masing yang belum terpecahkan. Tapi kiranya Tuhan memberkati pada minggu pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah yang setia, Allah yang memberi tertawa kepada setiap orang yang percaya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan tertawa karena kegembiraan, bukan karena kesedihan. Mari kita baca ayat saudara, ayat 6. Mari kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Berkata Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali terjadi berbagai pergumulan yang sungguh berat, sehingga kadang kami menangis di hadapan Tuhan. Kami menjadi bersukacita dan tertawa karena pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan, walau apapun terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan bukakan mata rohani kami, agar kami selalu melihat Engkau yang setia, yang hidup, yang maha kuasa, sehingga segala keadaan yang kelihatan buruk dapat diubah menjadi keadaan yang baik untuk mendatangkan kebaikan kepada kami semua. Pada hari Sabat yang indah juga, dengan anugerah Tuhan, kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan mata rohani kami dan kuping rohani kami, supaya kami dapat berkonsentrasi kepada firman Tuhan, lalu kami dapat hidup dengan iman, dengan memegang firman Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, ada banyak unsur yang dapat membedakan manusia dengan binatang. Kira-kira apa unsur-unsur yang bisa membedakan manusia dengan binatang? Salah satunya adalah tertawa atau senyuman. Binatang tidak dapat tertawa, tetapi kita manusia bisa. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, unsur yang tidak dapat didapati pada binatang, tapi dapat didapati pada manusia saja, itulah gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita. Tertawa dan sukacita pun termasuk kepada rupa dan gambar Allah. Allah kita tentang memberi tertawa kepada setiap umatnya. Semoga semua orang yang berkumpul pada ruang ibadah ini diberi sukacita dan tertawa karena gembira, seperti Allah pernah memberikan kepada keluarga Abraham dan Sarah. Allah kita mampu membuat semua orang tertawa. Firman hari ini menceritakan bagaimana janji Allah akhirnya terwujud, sampai Abraham akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki 25 tahun setelah dia terpanggil oleh Allah. Pada saat itu, usia Abraham sudah mencapai 100 tahun, usia Sarah sudah 90 tahun. Setelah Abraham mendapatkan seorang anak laki-laki, diberi nama kepada anaknya sebagai Ishak. Arti nama Ishak itu adalah tertawa. Konteks hari ini menceritakan bagaimana Abraham yang sudah berusia 100 tahun dapat mendapatkan seorang anak laki-laki. Yang kedua, mengapa anaknya itu diberi nama sebagai Ishak. Yang ketiga, bagaimana sukacita dan tertawa Sarah setelah dia melahirkan anak pada usia 90 tahun. Kiranya Allah berkenan dan memberi sukacita dan tertawa yang sama yang pernah diberikan kepada keluarga Abraham dan Sarah kepada diri kita juga, sehingga walau bagaimanapun kondisi Sarah sekarang, agar kita juga menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita, tertawa karena kegembiraan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, Allah menolong Abraham dan Sarah untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Baik, kita lihat ayat 1 dan 2.
Kita baca sekali lagi ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuannya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara-saudari, penulis kitab Kejadian menegaskan bahwa alasan mengapa Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki karena seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya, seperti pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Itulah ditegaskan bahwa semua janji-janji kepada Abraham telah terjadi seperti apa yang dijanjikan dalam firman-Nya. Dari sini kita dapat mengetahui Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang selalu berfirman kepada umat-Nya. Kemudian setelah Allah berfirman, Dia adalah Allah yang pasti melakukannya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam firman-Nya. Kalau itu, apa firman yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham? Kalau kita kembali merenungkan yang selama ini pelajaran yang kita peroleh dari kehidupan Abraham, di dalam pasal 12:2 ayat 2, Allah sudah berjanji kepada Abraham. Sambil Allah memanggil Abraham, Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian setelah Abraham memperoleh Ismail dari Hagar, itu bukan kehendak Tuhan, tapi karena Abraham tidak bisa sabar, jadi pada waktu itu Abraham menaruh segala pengharapan kepada Ismail. Dia lupa akan janji Tuhan. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kemudian Allah memberitahukan kepada Abraham, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani ada dua kosakata yang mengartikan perjanjian. Yang biasa digunakan adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kata ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ketika kedua belah pihak setuju, kemudian sama-sama memenuhi persyaratannya. Tapi ada juga kata hashige yang digunakan dalam konteks ini, mengandung artinya wasiat atau perjanjian dari satu pihak secara sepihak. Wasiat dan perjanjian dari sepihak ini adalah perjanjian yang sudah dijamin oleh pihak yang membuat perjanjian itu tentang segala isi perjanjian dengan wibawanya, dengan tanggung jawab yang sepenuhnya. Yang kata perjanjian yang dipakai dalam kitab Kejadian itu semuanya adalah hashge, bukan kesepakatan oleh kedua pihaknya, tapi dari sepihak, dari anak sendiri. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian yang ditulis itu tidak mungkin dipatahkan. Pasti semuanya akan terjadi, kemudian sesuai dengan janji, sesuai dengan firman Tuhan kepada kehidupan Abraham dan Sarah juga terjadi. Saudara-saudari, Alkitab yang kita pegang, di dalam Alkitab penuh dengan perjanjian-perjanjian dari Allah, sampai Alkitab kita terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Agama kita adalah agama perjanjian. Alkitab adalah kumpulan dari ayat-ayat firman Allah
yang telah dijanjikan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, ditanggung jawab oleh Tuhan, akan ditepati oleh Allah sendiri. Dan dari fakta bahwa Abraham yang sudah melahirkan anak pada usia 100 tahun, ini menunjukkan kesetiaan Allah yang selalu tidak bisa mengingkari janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang faithful. Sehingga apa yang telah dijanjikannya itu pasti ditepatnya. Dilihat dari segi manusia, tidak ada kemungkinan untuk terlaksana. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang setia, Dia pasti menepati janjinya. Ada banyak karakter Allah. Kalau kita buka kitab Mazmur, yang penulis kitab Mazmur, dia menuliskan memuji Tuhan karena sifat-sifat Allah yang sungguh luar biasa. Seperti Allah itu kasih, Allah itu adil. Tetapi di antara karakter-karakter yang dinyanyikan di dalam kitab Mazmur, yang paling banyak muncul, paling menonjol, itu adalah kesetiaan Allah. Sebab Allah kita pasti akan mengenapi apa yang telah dijanjikannya dalam keadaan apapun. Oleh karena itu di dalam kitab Bilangan pun pasal 23 ayat 19, penulis kitab Bilangan pun berfirman seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, melainkan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatnya. Manusia dapat melupakan janjinya, atau walaupun ingat tidak mampu untuk melakukannya. Tapi Allah kita sungguh berbeda dengan seorang manusia. Dia adalah Allah yang maha setia, sehingga apa yang pernah Dia janjikan atau berfirman itu pasti akan digenapinya dalam keadaan seburuk apapun. Oleh karena itu, agama Kristen sekali lagi disebut sebagai agama perjanjian. Dan karena kesetiaan Allah ini, pengharapan kita, iman kita pun menjadi kokoh. Dan karena kesetiaan Allah ini, kita tidak akan kecewa, tapi kita dapat berdoa dalam segala keadaan seburuk apapun. Kadang kelihatan di mata kita seolah-olah apa yang dijanjikan itu seakan-akan tidak terjadi. Kemudian janji yang pernah Tuhan berikan kepada kita kayak seperti omong kosong. Walaupun keadaannya seperti itu, kita harus tetap sabar dan menantikan pelaksanaan janji Allah. Jangan kayak seperti Abraham dan Sarah tidak bisa sabar mengambil jalan manusiawi. Justru masalah itu membuat keadaan mereka semakin susah. Kalau kita sudah terima janji dari Tuhan, kita harus memegangnya. Kita harus sabar sampai janji Allah itu terlaksana dalam kehidupan kita juga. Walaupun janji Allah kelihatan berlambat, karena kita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi dan terlaksana, maka kita harus sabar dengan iman sampai janji Allah betul-betul terlaksana. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan iman sambil menantikan terjadinya janji Allah. Kemudian dalam segala keadaan kita harus hidup dengan iman. Sebab jika kita menunggu dengan iman, pasti apa yang kita nantikan, apa yang pernah Tuhan berikan dalam firman-Nya, itu pasti akan terjadi. Seperti Ishak lahir pada saat yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam segala hal Tuhan punya planning. Kemudian bila mana tiba saat yang telah ditetapkannya, itu pasti akan terjadi. Kita harus mengingat bahwa ada time schedule Tuhan. Karya Allah bukan terjadi secara kebetulan atau pada saat-saat yang kita inginkan sebagai manusia, tapi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Allah. Jika tiba saat Allah, semuanya pasti akan terjadi ke dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan itu, Allah membuat Sarah melahirkan anak pada masa tuanya. Kalau begitu saudara-saudara, apa janji yang
telah Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, perjanjian tentang keselamatan kita. Alkitab terus berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan dipindahkan dari dunia dosa, dunia maut, ke dunia keselamatan dan dunia hidup yang kekal. Walaupun kita percaya, bukan kita langsung menjadi orang yang benar, karena kita seringkali melakukan dosa secara berulang-ulang. Setiap saat ketika kita jatuh kepada dosa, kita ragu-ragu keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Saya kembali jatuh kepada dosa, apakah janji Tuhan masih berlaku? Saya sudah diselamatkan? Jadi ini seringkali terjadi di dalam pikiran kita, karena iblis itu terus berbisik-bisik setiap saat ketika kita jatuh kepada dosa. Namun firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus, dia telah diselamatkan. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal dan sedang mengalami kerajaan Allah selama kita hidup di dunia ini. Memang kerajaan Allah yang kita alami tidak sempurna. Namun setelah kita mencicipi kerajaan Allah selama kita hidup di dunia ini, setelah nanti kematian kita akan mengalami kerajaan Allah yang sempurna, hidup yang kekal yang sempurna. Yang kedua, janji Allah tentang misinya. Allah telah berjanji kepada kita semua ketika kita dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan. Allah menyatakan, Allah akan menggunakan diri kita sebagai seorang guru Alkitab, sebagai penjara manusia untuk menggambarkan jiwa-jiwa kampus. Sama seringkali ketika kita melihat kehidupan diri kita, karena kita sibuk, karena kita lemah, sepertinya janji Allah ini hanya bukan janji yang tepat. Walaupun keadaan kita seperti itu, kita harus percaya. Karena Allah telah memenangkan kita, Allah telah memanggil kita sebagai seorang guru Alkitab, sebagai penjara manusia. Janji ini juga pasti akan terlaksana dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tentang datangnya langit baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, serta kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Tadi saya katakan, Alkitab terdiri dari kitab Perjanjian Lama, kemudian kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama, isi utamanya adalah tentang Mesias yang akan datang, tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya. Ini semuanya dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian setelah Yesus datang ke dunia ini, kitab Perjanjian Baru dimulai, tentang kehidupan dia, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya. Itu semuanya tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Semua janji-janji di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, semuanya tergenakan. Tapi yang belum itu adalah kedatangan Yesus untuk kedua kali. Kemudian Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, belum terlaksana di mata kita. Sekarang tinggal kedatangan Yesus untuk kedua kali. Kemudian Tuhan mengakhiri sejarah manusia, seperti langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan itu, kemudian itu akan berlalu. Kemudian Tuhan mendatangkan dunia yang baru. Itulah yang kita nanti-nantikan. Orang-orang yang tidak percaya, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, mereka semuanya akan dihukum, dilemparkan ke dalam neraka. Di sanalah mereka menderita untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang percaya akan diangkat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sanalah kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan hal itu, hal ini pun pasti akan terjadi, karena yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia. Semoga Tuhan berikan iman kepada kita masing-masing, sehingga kita jangan menaruh pengharapan kepada dunia ini, tapi kita memegang janji Allah ini, kita hidup sebagai orang yang beriman, supaya kita menjalani kehidupan yang benar, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Yang kedua, Abraham memberi nama Ishak kepada anaknya. Mari kita lihat ayat 3 dan 4. Kalau dibacakan oleh kaum laki-laki ayat 3, kemudian kaum wanita ayat 4,
1, 2, 3. Setelah Abraham mendapatkan anak laki-laki, ia menamainya sebagai Ishak, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kalau begitu, kira-kira mengapa Allah menyuruh Abraham untuk menamai anaknya sebagai Ishak? Menurut kitab Kejadian pasal 17, ketika Allah memberitahukan bahwa Sarah, yaitu istri Abraham, akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk Abraham dan Sarah sama-sama tidak bisa percaya akan firman itu. Sehingga sambil Abraham berlutut, ia berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kemudian ia berkata dalam hatinya, sekiranya Ismail saja diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi itulah yang dinyatakan Abraham sebagai respon ketika dia mendengar firman Tuhan. Pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Allah secara tegas kepada Sarah maupun Abraham? Kalau kita buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 19, firman Tuhan berbunyi, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan engkau akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Allah sudah menyatakan Sarah, yaitu istri Abraham, akan melahirkan anak. Kemudian Allah juga sudah menentukan namanya sebagai Ishak. Arti kata Ishak itu adalah tertawa. Alasan mengapa Allah menyuruh Abraham untuk memberikan nama kepada anaknya sebagai Ishak, karena Abraham dan Sarah pada waktu itu sama-sama tidak percaya, kemudian mereka tertawa karena ketidakpercayaan. Maka nama anakmu diberi Ishak. Kemudian Allah berjanji bahwa dia akan membuat perjanjian yang kekal dengan Ishak dan keturunannya. Alasan mengapa Allah menamakan anaknya Abraham itu sebagai Ishak, yaitu tertawa, supaya nanti setelah Abraham dan Sarah mendapatkan anaknya, setiap saat mereka memanggil nama anak mereka ingat atas dosa ketidakpercayaan yang dulu. Mereka sadar akan ketidakpercayaan mereka, lalu mengingat akan kuasa Allah, kesetiaan Allah, supaya mereka jangan bimbang terhadap janji Allah. Dan Ishak pun pasti dia bertanya kepada orang tuanya, kenapa kepada saya diberi nama sebagai Ishak? Supaya Ishak juga mengingat mengapa nama Ishak itu diberikan kepadanya. Sehingga setiap saat dia menghadapi kesusahan, supaya Ishak juga memandang Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Abraham melakukan sunat kepada anak yang baru lahir itu setelah 8 hari dari kelahirannya. Sebenarnya bagi seorang bayi yang baru berusia 8 hari, pada zaman itu seperti kita ketahui belum ada obat disinfeksi. Apalagi waktu melakukan sunat, yang alat yang digunakan itu adalah batu. Jadi bisa saja ini sangat membahayakan nyawa bayinya. Anak laki-laki yang diperoleh dengan segala kesusahan, ketika Abraham taat kepada firman Tuhan untuk melakukan sunat, ini ada bahaya terancam nyawanya. Betapa menakutkan, betapa mengkhawatirkan hati Abraham dan Sarah. Sekali lagi ayat 4 mengatakan Abraham taat kepada perintah Allah secara absolut, sehingga sesuai dengan perintah Allah dia melakukan sunat kepada anak yang baru lahir. Mari kita lihat ayat 5. Kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Penulis kitab Kejadian kembali menegaskan, pada saat Ishak lahir bagi keluarga Abraham, pada waktu itu Abraham usianya 100 tahun. Pada waktu usia Abraham sudah mencapai 100 tahun, kemudian Sarah berusia 90 tahun.
Berarti pada saat itu sudah berlalu 25 tahun setelah mereka meninggalkan rumah orang tua mereka untuk menuruti panggilan Tuhan. Bagi mereka, 25 tahun ini merupakan masa yang sungguh sangat panjang. Mengapa Allah memberikan Ishak setelah 25 tahun kemudian yang begitu panjang, kemudian membuat mereka begitu banyak menderita? Jawabnya adalah karena Allah ingin melatih iman Abraham dan Sarah. Sebenarnya bagi Allah yang tidak ada yang mustahil, setelah mereka terpanggil pada usia 75 tahun, pada tahun berikutnya Allah membuka rahim Sarah. Sarah bisa hamil, Sarah bisa melahirkan anak. Tapi Allah menahan berkat ini selama 25 tahun. Kemudian ketika Abraham mencapai usia 100 tahun, baru memberikan hadiahnya. Bagi Abraham, soal tidak punya anak, ini sama dengan masalah kehidupannya. Kalau masalah materi, kekurangan materi, dalam satu kejadian ketika dia berbohong di depan Raja Firaun, jadi Sarah bukan istri tetapi sebagai adiknya. Pada saat itu masalah kekurangan materi langsung teratasi. Namun bagi keluarga Abraham, masalah keturunan ini tidak dapat teratasi begitu saja. Oleh karena itu, setiap saat ketika keadaan rohani Abraham tidak baik, jika ada kesempatan yang kecil, Abraham selalu gampang jatuh kepada masalah keturunan ini. Ia pernah hendak mengangkat hamba yang dibesarkan dari rumahnya sendiri, yaitu Elias, yang orang Kamsik, ingin diangkat sebagai ahli waris karena dia kecewa kepada Tuhan. Kemudian dia mengambil Hagar sebagai bundinya, lalu mendapatkan Ismail. Kemudian Ismail ingin dijadikan sebagai warisnya. Setelah mendapatkan Ismail, selama 13 tahun lamanya, Abraham lupa akan janji firman Tuhan. Kemudian menaruh segala pengharapannya kepada Ismail. Ketika Abraham menjadi 99 tahun, Allah menampakkan diri, kemudian memarahi Abraham dengan sangat keras. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercerai. Kemudian Allah berjanji kepada Abraham dengan secara sangat spesifik. Tentang istrimu Sarah, janganlah kau menyebut dia lagi sebagai Sarah, tetapi Sarah. Karena dialah nanti melahirkan anak kepadamu. Daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Akhirnya sesuai dengan janji ini, Sarah telah melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu Abraham sudah usia 100 tahun. Melalui proses yang begitu panjang, Allah telah melatih dan membesarkan iman Abraham. Terhadap iman Abraham ini, kitab Kejadian tidak bahas, tapi kalau kita membuka kitab Roma pasal 4, Rasul Paulus sendiri memberi kesaksian tentang iman Abraham. Kitab Roma pasal 4 ayat 19 berbunyi, imannya, yaitu iman Abraham, tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Segala keadaan kelihatan sangat gelap, bahkan mustahil. Jadi bagi Sarah tidak mungkin dia melahirkan anak secara manusiawi. Tapi pula ayat 20 mengatakan, tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kitab Roma pasal 4 mengatakan, Abraham tidak ragu-ragu akan janji Allah. Walaupun situasi realitas semakin jauh dari janji Allah, iman Abraham bukan menjadi lemah, tetapi semakin diperkuat. Ia dapat memuliakan Allah dengan imannya. Ia memiliki iman yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah betul-betul berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Sampai Abraham memiliki iman seperti ini dibutuhkan 25 tahun. Artinya Allah menunggu, Allah melatih iman Abraham sampai Abraham memiliki iman seperti ini. Jadi bagi Abraham membutuhkan waktu 25 tahun. Jadi sampai Abraham memiliki iman seperti itu, Allah menahan itu pemberian berkahnya. Kemudian dengan iman ini, ia dapat melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian mengatasi masalah kehidupannya. Kemudian dia menjadi nenek moyang iman kita, karena dia sudah lulus dari ujian Tuhan. Allah selalu melatih setiap orang yang terpanggil, termasuk diri kita. Lebih-lebih, sampai masalah kehidupan kita sampai teratasi, dia terus memberi latihan iman kepada diri kita. Saudara, kira-kira apa masalah kehidupan Anda? Karena masalah kehidupan Anda ini semuanya berbeda-beda. Tapi Allah tahu kira-kira apa masalah kehidupan kita. Kemudian Tuhan menggunakan masalah itu, Tuhan terus melatih. Tuhan tidak memberi pelaksanaan janjinya, tapi dengan masalah itu, dia melatih kita terus. Masalah kehidupan kita dapat teratasi dalam satu hari. Kayak seperti Abraham, masalah-masalah yang lain gampang dipecahkan. Tapi masalah keturunan bagi Abraham ini masalah yang betul-betul membuat dia tak berdaya. Setiap saat dia bergumul, tidak bisa diatasi dengan kekuatannya sendiri. Tapi akan mengganggu dan menyusahkan terus dalam kehidupan Abraham selama 25 tahun. Walaupun kita mengatakan bahwa percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, setiap saat ketika kita menghadapi masalah kehidupan pribadi kita sangat mudah menjadi frustrasi dan kecewa. Kemudian kadang kita marah, kita demo di hadapan Tuhan, tapi tetap masalah kita tidak dipecahkan oleh Tuhan. Walaupun begitu, kita tidak dapat meninggalkan Allah karena saya kecewa kepada Tuhan. Kalau begitu saya tidak mau percaya kepada Tuhan, itu pun tidak bisa kita lakukan. Melalui masalah kehidupan ini, Allah terus melatih iman kita. Allah terus melatih dan membesar iman kita sampai kita menghasilkan buah sesuai dengan panggilan Tuhan. Allah menunggu sampai di hati kita betul-betul timbul iman yang bersandar kepada kuasa Allah saja, yaitu Allah pasti bisa melaksanakan semua perkara itu. Oleh karena itu, kita juga harus menerima latihan Allah sambil menerima latihan yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita juga harus berdiri teguh di atas iman yang kuat seperti batu karang yang kokoh. Allah kita tidak akan mengecewakan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang Maha Setia, yang selalu menepati janjinya secara bertanggung jawab sepenuhnya. Seperti Allah melatih Abraham selama 25 tahun, sampai Abraham betul-betul menjadi orang yang beriman untuk menanggung janji berkat Allah. Baik diri saya maupun diri Anda dibutuhkan masa latihan iman. Seperti bagi Musa, dibutuhkan 40 tahun untuk mencabut emosi Musa yang cepat naik darah, kemudian dijadikan sebagai seorang hamba yang rendah hati. Bagi Abraham membutuhkan waktu 40 tahun, sehingga bagi Musa diberi latihan padang gurun selama 40 tahun. Bagi Elia yang penuh dengan semangat kaidah suci untuk melayani karya Tuhan, sebelum dia dipakai, dia membutuhkan latihan iman selama 3 tahun setengah, sehingga dia bersembunyi di tepi sungai Kerit, setiap hari menantikan pertolongan dari burung gagak sambil minum air dari sungai Kerit. Dia membutuhkan latihan iman selama 3 tahun setengah. Masa latihan iman Allah berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang latihannya hanya 3 tahun, ada yang perlu 10 tahun, ada juga yang perlu 25 tahun seperti Abraham, atau ada juga yang perlu menerima latihan iman selama seumur hidupnya. Tapi yang harus kita ingat adalah Allah kita, Dia tahu siapa diri kita. Lalu Allah sudah menentukan berapa lama latihan iman yang diperlukan bagi kita masing-masing. Ketika kita sadar
kemudian kita sabar menerima latihan iman ini, maka iman kita akan bertumbuh. Akhirnya Allah memberi tertawa dan karena gembira seperti apa yang diberikan kepada Abraham dan Sarah. Bagi setiap orang yang sabar dengan iman, Allah memberikan segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Allah membuat orang itu tertawa di dalam Tuhan. Memang proses dan perjalanannya dapat membawa derita sakit yang sungguh luar biasa. Kadang kita menangis, kadang kita kecewa, kadang kita jatuh pada depresi, kemudian kita mengeluh. Kapan masa latihan ini selesai, kita bingung, kemudian kita menangis. Tapi Allah kita pasti melatih iman kita, kemudian pada akhirnya Dia akan memberi kemenangan, kemudian membuat kita juga tertawa karena gembira. Apa kebenaran yang dialami oleh Nabi Ayub sendiri? Kalau kita buka kitab Ayub, dia diberkati oleh Allah. Tetapi dalam satu hari, tiba-tiba segala harta kekayaan lenyap. Semua anak-anak tewas. Kemudian dia mendapatkan penyakit. Dia sendiri tidak tahu dia mengasihi Tuhan. Tapi ketika dia menerima yang latihan seperti ini, dia juga bingung. Kemudian teman-teman seiman datang memarahi dia untuk bertobat atas dosanya. Jadi di depan manusia dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10, dia membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kayak seperti emas tidak bisa timbul dalam satu hari, tapi melalui proses peluburan yang hal-hal yang tidak murni semuanya ditipiskan. Tapi nanti pada waktu pasti timbul emas murni. Dia juga membuat pengakuan iman di hadapan Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Karena saudara-saudara yang menganggap diri sedang menerima lahiran, pengakuan iman Ayub ini menjadi pengakuan diri saya maupun Anda semua, sehingga kita sama-sama melalui kemenangan, kemudian kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa juga. Mari kita lihat ayat 6, ayat 7 sekali lagi. Mari kita baca sama-sama ayat 6 dan 7. Berkatalah 1, 2, 3. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Walaupun kalimatnya sangat pendek, itulah nyanyian puji-pujian yang dibuat oleh Sarah untuk Allah yang telah memberi kemenangannya. Atas kelahiran Ishak pada usia 90 tahun, Sarah bisa mengatakan banyak hal, tapi dengan satu kalimat yang singkat, dia memuji Tuhan. Allah telah membuat aku tertawa. Banyak ahli Biblika mengatakan bahwa puji-pujian Sarah ini menjadi permulaan dari puji-pujian yang lain yang tercatat di dalam Alkitab, seperti nyanyian pujian Hana. Kalau kita melihat 1 Samuel, setelah dia mendapatkan Samuel, dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Kemudian kalau kita melihat Injil Lukas, baik dari Elizabeth maupun dari Maria, ada puisi-puisi, nyanyian-nyanyian pujian bagi Allah yang baik, Allah yang setia. Tapi Sarah membuat nyanyian yang sangat pendek, yaitu Allah telah membuat aku tertawa. Memang Allah pernah membuat Sarah tertawa dalam pasal 17 dan 18. Pada waktu itu, Sarah mendengar apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham dari pintu belakang kemahnya. Tetapi pada waktu itu, Sarah sama sekali tidak bisa percaya. Walaupun firman Tuhan mengatakan, pada tahun depan, Sarah istrimu melahirkan anak laki-laki bagimu. Pada saat itu, Sarah tertawa.
yang pahit dalam hatinya sambil dia berkata, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Tapi Tuhan yang tahu segala-galanya, walaupun hal itu diucapkan dalam pikirannya di belakang pintu kemahnya, tapi Allah tahu akan hal itu. Kemudian Allah memarahi Abraham dan Sarah dengan berkata dengan sangat keras, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Tuhan mengatakan kepada Abraham, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Pada waktu itu, Sarah memang tidak bisa percaya kepada janji Allah, sehingga dia tertawa yang pahit karena dia tidak bisa percaya. Oleh karena itu, Sarah tertawa dalam keputusasaan kesediaannya. Namun setelah mendengar kemarahan Allah yang begitu tegas, Sarah bertobat atas ketidakpercayaannya. Ia menyadari bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Pada saat itu, ia dapat memiliki iman. Pada saat itu, usia Sarah sudah mencapai 90 tahun. Tapi melalui iman, ia dapat beroleh kekuatan baru untuk mengandung, untuk menurunkan anak cucunya. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani mengatakan tentang iman Sarah ini dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tadinya tidak, tapi karena iman, Sarah mendapatkan kekuatan baru untuk menurunkan anak cucunya. Tidak pernah mengandung, tidak pernah melahirkan anak. Memang rahim Sarah sudah tertutup, air pucungnya juga sudah mati, haid juga sudah berhenti, sudah lama. Sarah sama dengan kayak seperti orang yang sudah mati. Namun ketika Sarah dimarahi oleh Tuhan, ketika Sarah bertobat, ketika Sarah percaya kepada janji Allah yang hidup, yang maha kuasa, Sarah beroleh kekuatan baru untuk mengandung, untuk menurunkan anak cucunya. Segala alat organ tubuh Sarah yang tadinya sudah mati, sudah tua, ini dihidupkan kembali. Ia dapat hamil, anaknya pun dapat bertumbuh dengan baik di dalam kandungan Sarah. Akhirnya Sarah dapat melahirkan anak. Dengan kekuatan iman, Sarah dapat mengandung, kemudian dia dapat melahirkan anaknya. Kalau itu, Allah macam apakah yang dipercaya oleh Sarah? Firman Tuhan mengatakan, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kiranya Allah berkenan kepada diri kita. Iman yang pernah Tuhan berikan kepada Sarah, diberikan juga kepada diri kita. Walau bagaimanapun keadaan kita sesusah apapun, kiranya Tuhan berikan iman ini, sehingga kita juga mendapatkan kekuatan baru, sehingga kita dapat mengatasi masalah kehidupan kita masing-masing. Amin. Saat ini, Sarah sedang menyusui seorang anak laki-laki. Rupa saat itu, saat yang paling gembira, paling bahagia dalam kehidupan Sarah seumur hidupnya. Tidak dapat melahirkan anak merupakan aib yang paling memalukan bagi Sarah, menyusahkan, menyedihkan Sarah. Kita bukan Sarah, sehingga kita tidak bisa mengerti bagaimana keadaan Sarah. Tapi mari kita coba bayangkan segala kesedihan, kesusahan Sarah. Yang 2 minggu kemarin kita pernah merenungkan Lot, kita merenungkan Abraham. Mari kita coba menempatkan diri kita ke posisi Sarah. Bagaimana kesedihannya, tangisan air matanya, kesusahan hatinya. Ketika kita bisa memahami itu, kemudian ketika Sarah membuat puji-pujian bagi Tuhan, Tuhan telah membuat aku tertawa, kita juga bisa mengerti.
Pada zaman dulu, melahirkan banyak anak merupakan simbol berkat Allah. Kalau tidak ada anak, dianggap dikutuki oleh Allah. Punya banyak anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling dapat diandalkan. Tapi karena Sarah tidak dapat melahirkan satu anak pun, betapa sedihnya hati Sarah. Oleh karena itu, walaupun hatinya memang betul-betul tidak senang, tidak mau, dia terpaksa memberi Hagar sebagai guntingnya untuk mendapatkan Ishak. Tapi seketika Hagar ini hamil, dia menjadi begitu sombong, kemudian berani menghina Sarah. Betapa bertambah sakit hati sedihnya hati Sarah ini. Betapa bertambah sedihnya melihat Abraham yang begitu senang menaruh segala pengharapannya kepada Ismail. Andaikan itu dilakukan bukan ketika tidak dilihat oleh Sarah, betapa enaknya. Walaupun Sarah sedang melihat Abraham yang ini tidak tahu apa-apa, di depan Sarah yang begitu sedih, dia begitu bergembira, terus menaruh segala pengharapan kepada Ismail. Betapa sedihnya dan besar kesakitan Sarah melihat semuanya itu sebagai seorang perempuan. Tapi seketika Sarah mengandung dan melahirkan Ishak, segala kesedihannya, tangisan air matanya, penderitaannya langsung lenyap. Walaupun Sarah tidak makan, sekarang tidak merasa lapar lagi. Hal bahwa Sarah melahirkan Ishak dan membuat nyanyian bagi Allah, itu merupakan kemenangan Allah yang telah diberikan kepadanya. Allah mengubah segala nasib Sarah yang begitu sedih, sekarang menjadi kemenangan yang begitu indah. Di dalam Tuhan, kehidupan Sarah diakhiri dengan happy ending. Alkitab tidak mengatakan karena Sarah tidak dapat melahirkan anak, dia jatuh pada penyakit depresi, kemudian dia iri hati kepada kaum perempuan yang lain, kemudian dia mati dalam kesedihan. Alkitab mengatakan karena Sarah percaya kepada Dia yang memberikan janji itu sebagai Allah yang setia. Akhirnya Sarah pun mendapatkan tertawa karena kegembiraan yang diberikan oleh Allah. Allah kita mampu mengubah segala nasib yang sedih fatalis menjadi sakit yang penuh dengan keindahannya. Sarah yang tadinya tertawa karena kesedihan, keputusaan, ketidakpercayaan, kini dia memuji Allah yang telah membuatnya tertawa dalam kemenangan, dalam sukacita yang tidak bisa menahan, sehingga dalam hatinya terus meluap-luap sukacita dan tertawa. Kemudian dia berkata bahwa setiap orang yang mendengar kabarnya, mereka juga akan tertawa juga bersama dengan dia. Artinya, sukacita, kegembiraan ini bukan hanya milik keluarga Abraham dan Sarah, tapi bagi setiap orang yang percaya kepada Allah yang setia. Bagi setiap orang ada masalah kehidupan yang betul-betul susah untuk terangkat dengan kekuatan manusia. Namun jika kita percaya kepada Allah yang setia, Allah yang mampu mengubah segala nasib yang malang menjadi takdir yang mendatangkan kemenangan, itu sukacita, kegembiraan dapat menjadi miliknya sendiri. Dengan demikian, masalah kehidupan itu pasti dapat teratasi. Jadi apa yang kita butuhkan saat ini itu adalah iman terhadap Allah yang setia. Seperti Sarah percaya kepada Allah yang setia, lalu akhirnya dia mendapatkan kekuatan baru untuk mengandung, menurunkan anak cucu. Kita juga harus menggunakan kekuatan iman. Walaupun ketidakpercayaan terus masuk ke dalam hati, namun kita harus menggunakan kekuatan iman yang mampu mengalahkan ketidakpercayaan. Kalau itu, segala sesuatu yang tadinya kelihatan mustahil akan menjadi mungkin, semuanya pasti terjadi. Kiranya Allah menganugerahkan kekuatan iman yang pernah diberikan kepada Sarah, sehingga Sarah yang tubuhnya sudah mati, tapi dapat dipulihkan, dapat dihidupkan, sehingga dia mengandung, melahirkan anak. Diberikan iman yang sama kepada diri kita, sehingga kita pun dapat menikmati sukacita, kegembiraan, tertawa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Amin. Tertawa Sarah dalam pasal 21 sungguh berbeda dengan tertawa dalam pasal 18, yaitu tertawa karena tidak percaya.
Allah membuat Sarah yang seorang nenek yang sudah mati pucuk mengandung dan menyusui anak dalam keadaan yang mustahil secara manusiawi. Jadi bukan tertawa biasa atau senyuman kecil, tapi sukacita, kebahagiaan yang meluap-luap dari dalam hatinya, sehingga Sarah tidak dapat menahannya. Sukacita ini terlampiaskan sebagai nyanyian puji-pujian. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa juga karena aku. Setiap orang mendengar bahwa seorang nenek yang berumur 90 tahun mengandung dan melahirkan anak, kemudian sedang menyusuinya, pasti akan tertawa bersama dengan Sarah. Pada saat sekarang pun, saya yang menceritakan kabar ini, kemudian Anda sekalian yang mendengarnya, sama-sama tertawa bersama dengan Abraham dan Sarah. Karena Allah telah memberi kemenangan kepada Sarah yang percaya kepada janji Allah. Siapakah tanya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-lagi baginya pada masa tuanya. Siapapun tidak dapat mengatakan pada masa tua Sarah bisa melahirkan anak dan menyusuinya. Dalam pikirannya pun, dalam imajinasi pun tidak bisa terbayangkan. Tapi hal itulah terjadi dalam kehidupan Sarah. Ketika Abraham sudah tua, Sarah melahirkan anak bagi Abraham. Betapa menakutkan peristiwa ini. Perkara ini hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Segala perkara ini dirancang, dilaksanakan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, Sarah memuji Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang Maha Kuasa. Segala puji-pujian yang pernah diberikan kepada Sarah diberikan juga kepada kita, sehingga kita dapat hidup dengan iman, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya segala sukacita, tertawa yang pernah diberikan kepada Sarah diberikan juga kepada kita, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati iman kita masing-masing. Amin. Kita baca ayat 1, kemudian ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 1. Ini ayat 1. Tuhan 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 6. Ketika dalam Sarah 1, 2, 3.